Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mereview singkat jurnal berjudul Resilience Among Healthcare Staff, a Randomized Control Trial of a Digital Training Program. Nah, latar belakang dari penelitian ini itu adalah tenaga kesehatan menghadapi tekanan kerja yang tinggi seperti keterbatasan waktu, kekurangan staf, serta sistem kerja shift yang menuntut mereka untuk mengalami paparan rutin terhadap kematian dan penderitaan pasien yang secara emosional itu cukup berat bagi mereka. Kondisi ini itu meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental seperti burnout, depresi, dan gangguan kecemasan. Nah, selain itu, tuntutan emosional labor membuat tenaga kesehatan harus terus mengelola emosi diri dan pasien. Hal ini sering memunculkan surface acting, yaitu menampilkan emosi yang tidak sesuai dengan perasaan sebenarnya, sehingga menimbulkan disonansi emosional dan berkontribusi pada burnout dalam jangka yang panjang. Dan ternyata tidak hanya tenaga profesional saja yang mengalami hal itu. Mahasiswa keperawatan juga rentan mengalami stres tinggi, baik dari tuntutan akademik maupun pengalaman klinis. Nah, ini dia. Resilience itu berperan sebagai faktor protektif yang penting karena mampu membantu individu dalam mengelola stres sekaligus mendorong pertumbuhan psikologis setelah menghadapi tekanan. Namun masih terdapat kesenjangan penelitian di mana intervensi yang ada itu umumnya masih berbasis tatap muka, sementara program digital yang bersifat asinkron dan dirancang khusus untuk perawat itu masih terbatas. Terus selain itu, banyak penelitian yang belum menggunakan desain yang ketat serta kurang melakukan evaluasi jangka panjang. Di sisi lain, kondisi kerja perawat yang menggunakan sistem shift itu menuntut adanya intervensi yang lebih fleksibel. Jadi, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengembangkan program digital selama 28 hari yang dirancang khusus bagi staf keperawatan serta menguji efektivitas yang melalui desain RCT dengan jumlah sampel yang memadai dan disertai tindak lanjut jangka panjang. Nah, oleh karena itu, variabel pada penelitian ini yaitu untuk variabel bebas atau variabel independennya itu berupa program pelatihan resiliensi digital selama 28 hari. Nah, latihannya itu berbasis video 2 kali sehari yaitu pagi dan malam. Kemudian untuk variabel terikat atau dependennya, mohon maaf di situ ada kesalahan penulisan, seharusnya adalah variabel terikat ya. Untuk variabel terikatnya itu terdapat dua variabel utama yang diukur, yaitu berupa resiliensi dan juga persepsi stres. Nah, untuk hipotesis penelitiannya itu terdapat dua, yaitu untuk hipotesis pertama, yaitu staf yang mengikuti pelatihan daring akan memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Kemudian untuk hipotesis dua adalah staf yang mengikuti pelatihan daring akan memiliki tingkat stres yang lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. Penelitian ini melibatkan 120 partisipan di mana memiliki latar belakang usia yaitu berkisar antara 18 hingga 69 tahun. Nah, metode penelitiannya yaitu menggunakan two group di mana adanya kelompok eksperimen dan juga ada kelompok kontrol. Penelitian ini dilakukan selama 3 tahapan, yaitu sebelum, setelah, dan juga 3 bulan setelah intervensi dilakukan. Untuk pengukurannya, variabel utamanya berupa resiliensi menggunakan RS scale dan juga variabel tambahannya berupa stres menggunakan PSG. Nah, prosedurnya yaitu dibagi menjadi dua kelompok di mana kelompok eksperimen yang akan mengikuti pelatihan sedangkan kelompok terkontrol tidak mengikuti pelatihan. Kemudian dilakukan secara 3 kali bertahap yaitu sebelum, sesudah, dan juga 3 bulan setelahnya. Baik, untuk hasil eksperimen dari penelitian internasional menunjukkan bahwa program pelatihan ketahanan digital selama 28 hari itu secara signifikan bisa meningkatkan skor resiliensinya atau ketahanannya dan juga mengurangi tingkat stres pada staf perawat secara langsung gitu. Nah, khususnya skor pada kelompok eksperimen ini meningkat secara signifikan setelah adanya
intervensi dan follow up selama 3 bulan. Nah, selain itu, subskalanya seperti kegembiraan dan permintaan itu juga ada penurunan yang signifikan juga gitu, dan besar efeknya di kelompok eksperimen. Sementara untuk kelompok kontrolnya itu tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Maka hasil kesimpulan dari program desain tersebut yaitu programnya ini efektif dalam meningkatkan ketahanan dan mengurangi stres di kalangan tenaga kesehatan. Dan keberhasilannya juga itu didukung oleh tingkat retensi peserta yang juga tinggi dan analisis statistik yang menunjukkan signifikansi yang baik juga. Kemudian untuk hasil review dari kelebihannya sendiri desain tersebut yaitu meliputi penggunaan program digital yang fleksibel ya, sehingga dapat diakses oleh staf dengan jadwal kerja yang fleksibel juga, misal nggak tetap gitu. Terus juga tingkat retensi pesertanya itu tinggi dan menggunakan desain random ya secara acak. Jadi itu meningkatkan validitas hasil dan juga objektivitas dari hasil intervensi. Kemudian dari segi kekurangannya, dari desain ini meliputi tantangan dalam memantau kepatuhan peserta secara lebih rinci lagi, seperti sesi yang diikuti dan tingkat keterlibatan harian itu dapat mempengaruhi interpretasi pada hasil desain. Ya, meskipun efektivitas jangka pendeknya terbukti, tapi keberlanjutan untuk jangka panjangnya ini masih perlu dievaluasi dan lebih diperdalam lagi.